Puji Tuhan, kita berjumpa lagi dalam renungan harian yang saya percaya terus memberkati kita semua sehingga iman kita terus bertumbuh dalam kehidupan rohani yang sehat di mata Tuhan. Mengawalinya, mari kita berdoa. Puji syukur hari ini kami naikkan kepadamu ya Tuhan, karena Tuhan masih berikan kami waktu dan kesempatan untuk kami kembali akan membaca, merenungkan, dan mendengarkan sebagian dari firman-Mu yang adalah makanan rohani bagi rohani kami. Roh-Mu yang kudus, tolonglah kami, urapilah dan berkatilah kami dengan firman-Mu di hari ini. Berfirmanlah ya Tuhan, karena kami sudah bersedia untuk mendengarkannya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Nats firman Allah yang menjadi perenungan kita bersama di hari ini saya ambil dari surat Petrus yang kedua pada pasalnya yang pertama ayat 3 sampai dengan ayatnya yang ke-8. 2 Petrus pasal 1 ayat 3 sampai dengan ayatnya yang ke-8. Secara khusus saya akan baca ayatnya yang ke-4. Firman Allah berkata demikian. Dengan jalan itu ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga dan yang sangat besar, supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi dan luput dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan duniawi. Demikianlah kebenaran firman Allah di hari ini yang intinya mengajar kita, menasihati kita hidup sesuai kodrat ilahi. Sekali lagi kebenaran firman Allah hari ini mengajar kita hidup sesuai kodrat ilahi. Tuhan menciptakan kita sangat spesial sebagai manusia karena saudara dan saya diberikan gambar dan rupa Allah. Saudara dan saya diciptakan sesuai dan seturut dengan gambar dan rupa Allah. Artinya bahwa ada kodrat-kodrat ilahi, ada benih-benih ilahi yang Tuhan berikan kepada saudara dan saya sebagai manusia. Tapi dosa menghancurkan, dosa membuat gambar dan rupa Allah itu mati total. Karena itu pengorbanan Kristus di Bukit Golgota adalah bagian dari penebusan dosa kita untuk menghidupkan kembali gambar dan rupa Allah yang sudah rusak total itu. Sehingga dengan iman kita kepada Yesus Kristus, gambar dan rupa Allah, kodrat ilahi itu bisa hidup kembali. Jadi hanya orang yang sudah percaya dan beriman kepada Yesus Kristuslah yang bisa hidup sesuai kodrat ilahi. Lalu pertanyaannya adalah, hidup sesuai dengan kodrat ilahi itu seperti apa? Dalam ayat 4 jelas sekali, dengan jalan itu ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga dan yang sangat besar, supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi. Supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi. Inilah dasar kita untuk kita hidup sesuai dengan kodrat ilahi, hidup sesuai dengan gambar dan rupa Allah yang Tuhan berikan kepada saudara dan saya. Setidaknya ada 6 cara hidup sesuai kodrat ilahi. Tapi saya akan menjelaskan 1 sampai 3 dan besok dijelaskan 4 sampai 6. Yang pertama, cara hidup sesuai kodrat ilahi itu yang pertama itu seperti apa? Ayat 5, justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan. Justru karena itu kamu harus berusaha sungguh-sungguh untuk menambahkan kepadamu imanmu kebajikan. Di sini yang pertama, cara hidup sesuai kodrat ilahi adalah hidup sesuai kebajikan. Hidup dalam kebajikan. Lalu hidup dalam kebajikan itu yang seperti apa? Hidup hal yang baik, hidup hal-hal yang benar, membantu sesama kita, menolong orang yang dalam keadaan kesusahan, itu adalah kebajikan dan itu adalah kodrat ilahi.
Seperti Allah berbuat seperti itu, demikian juga sebagai manusia yang sudah dilahirkan kembali, yang sudah bertobat dan beriman kepada Yesus Kristus, saudara dan saya harus hidup sesuai kodrat ilahi, yaitu hidup dalam kebajikan. Kehidupan kita sehari-hari selalu berbuat kebajikan, selalu hidup dalam kebajikan, berbuat kebaikan, berbuat hal-hal yang bisa menolong dan membantu sesama, itu adalah kebajikan dan itu hidup sesuai dengan kodrat ilahi. Yang kedua, masih dalam ayatnya yang kelima, justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan dan kepada kebajikan pengetahuan. Dan kepada kebajikan pengetahuan. Yang kedua, hidup sesuai dengan kodrat ilahi adalah kita harus memiliki pengetahuan. Dan sudah barang tentu pengetahuan yang dimaksud di sini adalah pengetahuan tentang firman Allah. Karena firman Allah adalah kebenaran. Sama dengan artinya saudara dan saya harus memiliki pengetahuan akan kebenaran. Karena tidak mungkin saudara dan saya bisa hidup sesuai kodrat ilahi kalau saudara dan saya tidak punya pengetahuan tentang firman Allah. Pengetahuan firman Allah inilah yang menolong saudara dan saya sebagai umat, sebagai orang beriman untuk kita bisa hidup sesuai kodrat ilahi. Karena itu membaca, mendengarkan, menyelidiki firman itu adalah merupakan sesuatu yang sangat penting dalam hidup kita sebagai umat, sebagai orang percaya, supaya pengetahuan kita tentang firman terus bertambah, terus di-upgrade, sehingga pengetahuan itu akan menolong saudara dan saya untuk bisa hidup sesuai kodrat ilahi. Tanpa pengetahuan yang baik, yang benar, yang dalam, yang komprehensif tentang kebenaran, tentang firman Tuhan adalah sesuatu yang sangat sulit dan sukar untuk saudara dan saya bisa hidup sesuai kodrat ilahi. Jadi hal yang kedua, hidup sesuai kodrat ilahi, kita harus memiliki pengetahuan tentang firman. Yang ketiga, dalam ayatnya yang ke-6, dan kepada pengetahuan penguasaan diri. Dan kepada pengetahuan penguasaan diri. Hal yang ketiga, cara hidup sesuai kodrat ilahi adalah memiliki penguasaan diri. Memiliki self-control. Artinya bahwa kita punya pengendalian diri dalam hidup kita. Ketika kita sudah percaya dan beriman kepada Kristus, saya percaya Roh Kudus itu akan menolong kita, memampukan kita sehingga kita memiliki penguasaan diri. Karena penguasaan diri adalah salah satu cara hidup ilahi. Karena itu hidup sesuai dengan kodrat ilahi, maka sebagai umat, sebagai orang percaya kita harus punya penguasaan diri. Ada waktu, ada saat di mana kita marah, ada saat dan waktu di mana kita tidak boleh marah. Jangan sampai kehidupan kita selalu hanya marah, yang menunjukkan bahwa kita tidak punya self-control. Kita tidak punya penguasaan diri. Padahal ini adalah cara hidup sesuai kodrat ilahi. Karena ketika saudara dan saya memiliki penguasaan diri, itu akan melepaskan diri kita dari banyak masalah, banyak persoalan dalam hidup kita. Tapi ketika saudara dan saya tidak memiliki self-control, tidak memiliki penguasaan diri, itu yang seringkali menimbulkan banyak masalah, banyak persoalan, banyak kesulitan dalam hidup saudara dan saya secara khusus dalam hubungan dengan interaksi sosial, dalam hubungan dengan interaksi dengan sesama kita akan menimbulkan banyak persoalan karena kita tidak memiliki penguasaan diri. Karena itu penguasaan diri merupakan sesuatu yang sangat penting yang adalah hidup sesuai kodrat ilahi. Sehingga saudara dan saya bisa hidup baik dan berkenan kepada Tuhan karena saudara dan saya memiliki penguasaan diri. Tanpa memiliki penguasaan diri, tidak mungkin saudara dan saya sebagai umat, sebagai orang percaya untuk bisa hidup sesuai kodrat ilahi. Penguasaan diri artinya bahwa kita bisa menguasai diri kita. Sehingga kita tidak marah-marah yang meledak-meledak, emosional, yang sangat emosi, dan itu seringkali merusak hubungan kita dengan sesama kita, bahkan seringkali menimbulkan masalah besar dalam hidup saudara dan saya karena kita tidak memiliki penguasaan diri.
Jadi hal yang ketiga, hidup sesuai kodrat ilahi. Maka yang ketiga, kita harus memiliki penguasaan diri. Allah yang punya firman ini memberkati kita dengan firman-Nya di hari ini. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu di hari ini, yang boleh mengajar kami supaya kami hidup sesuai kodrat ilahi, hidup sesuai gambar dan rupa Allah yang Tuhan berikan kepada kami. Karena itu tolonglah kami supaya kami hidup dalam kebajikan. Tolonglah kami supaya kami memiliki pengetahuan tentang firman Allah, dan tolonglah kami supaya kami hidup dalam penguasaan diri. Roh-Mu yang kudus menolong kami, memampukan kami supaya kami boleh hidup sesuai dan seturut dengan firman-Mu di hari ini. Hamba mohon berkat-Mu bagi umat-Mu yang boleh mendengarkan renungan harian di hari ini. Berkat jasmani, berkat umur panjang, berkat kekuatan, Tuhan anugerahkan bagi mereka. Umat-Mu dalam pergumulan, kuatkan, teguhkan iman mereka, dan beri jalan keluar bagi setiap pergumulan mereka. Umat-Mu yang saat ini dalam keadaan sakit, tambah berdoa dalam nama Yesus. Tuhan lawat, Tuhan jamah, Tuhan berikan kesembuhan dari sakit penyakit yang diderita. Terpuji-pujilah nama-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom, sampai berjumpa lagi dalam renungan harian edisi berikutnya.